Seorang anak tega membacok ayah kandungnya hingga tewas. Peristiwa itu terjadi di Desa Cicalung, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Rabu 16 November 2022 siang. Korban mengalami luka serius di bagian kepala dan tangan. Sesaat setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang merupakan anak kandung korban. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Cirebon yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan rekan Eki Yulianto atas laporannya. Iya, baik. Terima kasih Justina. Selamat petang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana peristiwa sadis dilakukan oleh pria berinisial UU berusia 46 tahun yang tega melakukan penganiayaan kepada ayah kandungnya sendiri bernama Haji Omo berusia 80 tahun. Peristiwa itu terjadi di Desa Cicalung, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka pada Rabu 16 November 2022 siang kemarin. Polisian sektor Maja yang berada di wilayah hukumnya saat itu langsung melakukan berbagai upaya penyelidikan, termasuk menangkap langsung pelaku yang saat itu masih berada tak jauh dari lokasi kejadian. Kapolsek Maja bernama Ibtu Kennedy Joko Lelono mengatakan dari hasil keterangan para saksi, kejadian itu bermula saat korban bernama Omo sedang menggarap sawah di blok Kertara Harja, Desa Cicalung, Kecamatan Maja. Nah, saat itu pelaku yang sudah berbeda tempat tinggal bersama ayahnya tiba-tiba mendatangi korban. Nah, sebelum terjadi peristiwa berdarah itu, ternyata korban dan pelaku sempat cekcok di lokasi kejadian. Nah, diduga cekcok terjadi lantaran adanya permasalahan keluarga. Nah, adapun karena cekcok tak kunjung usai, pelaku naik pitam dan peristiwa penganiayaan itu akhirnya terjadi. Nah, pelaku saat itu melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan cangkul hingga menusuk beberapa bagian tubuh korban dengan menggunakan garpu sawah. Akibat peristiwa berdarah tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan tangan. Warga yang akhirnya mengetahui peristiwa berdarah itu langsung melakukan pertolongan, termasuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Nah, namun sayangnya korban dinyatakan meninggal saat dilakukan atau saat berada di perjalanan. Nah, salah satu saksi yang saat itu membawa korban dari tengah sawah menuju ke jalan bernama Oding berusia 58 tahun mengatakan bahwa tidak ada warga yang melihat aksi penganiayaan itu. Namun warga geger ketika mendengar ada seseorang yang tergeletak di tengah sawah dengan luka serius di kepala dan tangan. Di lokasi kejadian, kata saksi bahwa terdapat beberapa senjata tajam seperti cangkul, garpu sawah maupun senapan angin yang diduga milik korban. Nah, sejumlah senjata tajam itu diduga juga menjadi alat untuk melakukan penganiayaan oleh pelaku. Nah, dari keterangan saksi juga menyebutkan bahwa tidak mengetahui secara pasti ya motif pelaku yang melakukan pembacokan hingga korban meninggal dunia. Namun dari informasi yang diterima saksi bahwa pelaku yang berinisial U itu mengalami gangguan jiwa. Nah, Tribun juga sempat berhasil mewawancarai ponakan dari korban bernama Jaja Nurjaman berusia 32 tahun. Nah, menurutnya bahwa beberapa waktu ke belakang anak korban kerap mendatangi rumah ayahnya yang bernama Omo, dan ketika datang saat itu pelaku selalu menanyakan pembagian hasil sawah yang juga warisan yang dimiliki ayahnya tersebut. Karena tak mendapatkan apa yang diminta pelaku, keduanya juga beberapa hari ke belakang juga selalu cekcok ya. Dalam kesehariannya juga kata ponakannya bahwa pelaku juga terbilang tertutup. Nah, pelaku juga kini tinggal sendiri dan masih berstatus lajang. Pihak keluarga juga saat itu masih tak menyangka ya dengan apa yang dilakukan pelaku berinisial U itu. Nah, selain itu ponakan korban juga membenarkan bahwa pelaku mengalami sedikit gangguan kejiwaan sehingga bisa dikatakan tak seutuhnya normal ya. Jadi kembali
kepolisian bahwa terkait pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan itu kepolisian akan melibatkan tim ahli kejiwaan. Sebab dengan kondisi yang seperti itu polisi belum bisa menetapkan tersangka dan perlu melakukan pendalaman. Nah, sementara informasi terbaru Justina bahwa Satreskrim Polres Majalengka juga langsung melakukan konferensi pers ya di Mapolres tempat pada Kamis pagi tadi. Nah, hasilnya bahwa pelaku jika terbukti tidak mengalami gangguan jiwa ya dan memang telah membunuh ayahnya terancam hukuman 12 tahun penjara. Ancaman hukuman tersebut sesuai pasal 351 ayat 1 ayat 3 KUHP pidana dan atau pasal 2 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa izin. Demikian Justina dapat saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Eki Yulianto dari Tribun Cirebon. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan sejumlah wawancara yang berhasil diliput oleh reporter kami. Korban Haji Omo Sakim, 75 tahun, Desa Chandrajaya, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Hubungan antara pelaku dan korban adalah hubungan pelaku adalah anak kandung dari korban. Motif pelaku melakukan penganiayaan yaitu yang pertama pada saat pukul 11 tepatnya berada di sawah Desa Cicalung, pelaku menanyakan uang sewa garap yang dihasilkan oleh sawah di mana ayah pelaku tersebut sedang menggarap sawah. Namun korban tidak bisa menjelaskan dan pada saat itu terjadi cekcok mulut. Kemudian pelaku memukulkan garpu ini ke tubuh pelaku. Kemudian terjadi perkelahian di situ. Kemudian pelaku menembakkan satu kali peluru senapan angin. Ya, untuk kesehariannya memang dia tuh tertutup sama keluarga, dia juga tinggal sendirian, misal dari keluarga. Cuma dia itu ya sesekali suka datang ke rumah korban ya, kesini kadang ke keluarga gitu, kadang kayak gitu, cuma nanyain masalah yang sekarang ini terjadi gitu, bisa nanyain masalah sawah. Antara korban dan pelaku emang masih hubungan apa ya? Itu ayah dan anak. Sebelumnya pernah ada persisian Ada antara konflik korban apa? dengan Sering Konflik? karena masalah itu, Masalah apa? masalah harta lah. ya, berarti itu menuntut meminta Bukan kita untuk tuh. kan, jadi kiranya dia tuh pengen minta bagian kalau setiap panen tuh panen suka pengen dibagi dua atau pengen intinya minta bagian lah. Sebelum cekcok juga pernah ada ancaman ke Enggak, kalau bapaknya? ancaman enggak ada, cuma Baru sekarang? baru sekarang ini keluarga juga memang heran gitu kenapa sampai terjadi segini. Kalau untuk masalah cekcok, masalah cuma sudah sering lah gitu. Itu di mana itu lokasinya, Pak? Itu lokasinya di dekat jembatan Cijambu, dekat Buk. Itu saat ditemukan sudah meninggal apa belum, Pak? Belum. Sekarang gimana, Pak? Sekarang korbannya Sekarang korbannya mungkin ada di perjalanan lagi pulang dari rumah sakit. artinya meninggal dunia di perjalanan. Di rumah sakit. Meninggal dunia di rumah sakit. Iya. Di Cirebon, Plumbon. Plumbon. Pak, saat Bapak melihat kejadian tersebut, posisi Bapak ada di lokasi, Pak? Waktu saya agak jauh. Agak jauh. Tapi melihat dari jauh. Melihat dari jauh? Enggak kelihatan. Ngelihat udah tengkurap gitu. Tengkurap. Iya. Terus itu korban lukanya di mana aja tuh, Pak? Lukanya kelihatan sama saya mah udah di kepala aja. Di kepala. Iya, di kepala udah berumuran darah. Berumuran darah. Iya. Itu diduga di pakai parang atau pakai apa, Pak, di ininya? Itu Dipukul. kelihatan saya pakai cangkul tapi cangkul. enggak kelihatan lagi mukulan, saya Iya. enggak ngelihat. Itu di TKP itu ada cangkul. Ada sama cangkul, ada cangkul, senapan api, ada senapan. senapan angin.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.